Negara seluas 21.041 km persegi ini adalah wilayah yang terletak di titik pertemuan tiga lempeng tektonik, membuatnya sangat aktif secara seismologis dan jadi langganan gempa bumi serta letusan gunung berapi. Namun dengan iklim tropis yang cenderung hangat, setidaknya masih ada 6.568.745 jiwa yang bermukim di tempat ini menurut sensus 2022. Dan secara etnis didominasi oleh mestizo, hasil kawin campur Eropa dengan warga lokal. Inilah El Salvador, negara yang namanya diberikan saat masih jadi provinsi kolonial Spanyol oleh seorang penakluk bernama Pedro de Alvarado. Setelah menyebarnya ajaran Yesus Kristus bersama dogma bahwa anak Maria ini adalah juru selamat yang dalam bahasa Latin dilafalkan sebagai San Salvador. Nah, dari situlah asal-usul nama El Salvador. Sebelum ditaklukkan oleh Spanyol, El Salvador adalah sebuah wilayah kecil otonom di Amerika Tengah yang jadi tanah air budaya Mesoamerika dari tiga suku berbeda. Area tengah dikuasai oleh penduduk asli, Pipiles atau Pipiles, suku nomaden orang Nahua yang menetap di sana paling lama. Wilayah timur dihuni oleh Lencas, suku bangsa yang jadi mayoritas di Honduras. Lalu di zona utara, Sungai Tinggi Lempa dihuni dan diperintah oleh orang Cortis, turunan dari suku Maya. Ketiga wilayah tersebut sudah terlibat perdagangan sejak lama, dengan kakao sebagai komoditas utama bersama sampingan seperti jagung, kapas, dan balsam. Nah, sumber daya inilah yang lantas jadi incaran bangsa Eropa. Sebelumnya, Christopher Columbus yang menemukan dunia baru untuk kerajaan Kastil da Leon Spanyol pada 1492 membuat para penjelajah swasta tergiur mengadakan kontrak dengan monarki yang sama untuk menaklukkan tanah baru dengan imbalan upeti dan kekuasaan untuk memerintah. Dari situ, satu persatu wilayah mulai takluk di bawah kerajaan Spanyol, mulai dari Santo Domingo di Pulau Karibia pada 1490-an, lalu mencapai Puerto Rico pada 1508, Jamaika pada 1509, Kuba pada 1511, dan Florida pada 1513. Desas-desus tentang kerajaan Aztec yang kaya di daratan sebelah barat koloni Karibia lantas membawa Hernán Cortés berlayar untuk menjelajahi pantai Meksiko pada 1519. Kemudian pada Agustus 1521, ibu kota Aztec, Tenochtitlan, jatuh juga ke tangan Spanyol. Sebagian besar Meksiko akhirnya takluk hanya dalam kurun 3 tahun. Namun, ini tidak membuat penjelajahan Spanyol berhenti. Pada 1524, Pedro de Alvarado yang baru menyelesaikan tugasnya dalam penaklukan Aztec, menemukan wilayah El Salvador dan tertarik mengambil alih wilayah ini. Dia lantas memulai ekspansi dan berhasil memasukkan El Salvador sebagai provinsi dalam koloni kerajaan Spanyol pada 1525. Kemudian ditunjuk jadi gubernur pertama wilayah ini dan menjabat hingga tutup usia pada 1541. Tentu seperti layaknya sebuah wilayah yang dijajah, warga ulayat di tempat ini tidak pernah benar-benar menerima nasib jadi bangsa jajahan. Makanya sejak awal berdiri, pemberontakan tumbuh subur di seluruh El Salvador. Hingga akhirnya pada 15 September 1821, kerusuhan besar di Guatemala membuat otoritas Spanyol angkat tangan, lalu menandatangani Undang-Undang Kemerdekaan Amerika Tengah untuk 5 wilayah, meliputi Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Chiapas yang sekarang jadi bagian dari Meksiko, serta tentu saja El Salvador. Kelima wilayah ini lantas bergabung dengan Kekaisaran Meksiko setelah merdeka. Namun semuanya kecuali Chiapas keluar lagi pada 1 Juli 1823. Kemudian membentuk negara baru bernama Republik Federal Amerika Tengah pada 12 Juni 1824. Federasi ini sayangnya cuma bertahan hingga Februari 1841. Lalu setelah bubar, para membernya mulai fokus jadi negara mandiri, termasuk El Salvador yang berhasil dapat pengakuan internasional pada 18 Februari 1841. Meski meraih kemerdekaan jauh sebelum Indonesia, nyatanya El Salvador masih terus menghadapi berbagai persoalan pelik setelah resmi jadi negara. Dalam kurun 1841 hingga awal 1900-an, perebutan kuasa dalam bentuk kudeta dan pelengseran jadi masalah utama. Lalu dari rentang 1932 hingga 1979, pemberontakan petani tumbuh subur di wilayah pedesaan, kemudian ditangani secara brutal oleh negara sampai menewaskan puluhan ribu warga sipil. Setelah itu, antara 1979 hingga 1992, pemberontakan ini mulai berubah jadi perang saudara, akibat meningkatnya sentimen terhadap pemerintah yang dikuasai oleh militer dan didukung oleh Amerika Serikat, dan dukungan masyarakat yang semakin luas terhadap kelompok revolusioner bernama Farabundo Martí Nacional Liberation Front atau FMLN.
Perang ini kemudian resmi berakhir pada 16 Januari 1992, tepatnya setelah pemerintah El Salvador yang diwakili Presiden Alfredo Cristiani menemui kubu FMLN yang diwakili oleh 5 komandan kelompok gerilya, Kapik Handal, Joaquín Villalobos, Salvador Sánchez Seren, Francisco Jopel, dan Eduardo Sancho, lalu menandatangani perjanjian damai yang disaksikan langsung oleh PBB. Namun meski perang saudara telah berakhir, El Salvador masih harus berhadapan dengan masalah lain yang tak kalah pelik. Orang-orang yang sebelumnya kabur ke berbagai negara untuk menghindari perang di tanah airnya, rupanya malah terseret dalam kekerasan geng yang terjadi di lokasi pelarian seperti Amerika Serikat. Makanya, begitu dipulangkan ke tempat asal, budaya kekerasan yang dibawa dari rantau rupanya malah bercampur dengan warisan ingatan era perang dari mereka yang tak pernah meninggalkan kampung. Kemudian, melahirkan satu kultur baru di bawah era para gangster. 18th Street dan MS-13 adalah dua nama besar yang merajai era baru ini. Keduanya adalah geng yang terbentuk di Los Angeles selama dekade 60-an, kemudian membangun imperium baru di El Salvador lewat aktivitas ilegal seperti perdagangan manusia, narkoba transnasional, dan senjata api. Tentu pemerintah setempat bukannya tidak berusaha menangani persoalan ini. Antara 2003 dan 2004 terhitung sudah puluhan ribu anggota geng berusia 12 tahun yang dijebloskan ke dalam penjara. Namun hingga 2011 diperkirakan masih ada 25.000 anggota geng yang berkeliaran, di saat 43.500 sisanya sedang berada di penjara. Baru pada Maret 2012, setelah MS-13 dan 18th Street melakukan gencatan senjata sebagai upaya kolaboratif dengan pemerintah Salvador, pembunuhan yang di awal 2012 masih terjadi hingga 16 kali dalam sehari, mulai berkurang jadi 5 kali saja. Sampai akhirnya pada 14 April 2012, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 3 tahun, tidak ada satupun pembunuhan yang terjadi akibat aktivitas geng. Sayang, meski berdampak, gencatan senjata ini tetap dikecam oleh publik karena membuat pemerintah terkesan menyerahkan kedaulatan kepada geng-geng tersebut. Ya, ujungnya upaya ini memang tidak bertahan cukup lama. Karena pada Maret 2015, setidaknya ada 481 kematian dengan prevalensi 16 kali pembunuhan dalam sehari setelah upaya gencatan senjata yang gagal. Angka ini bahkan 52% lebih tinggi dari periode waktu sebelumnya. Keadaan lantas jadi makin parah dengan dugaan keterlibatan polisi dalam pembunuhan di luar hukum terhadap tersangka anggota geng. Setelah kekerasan beberapa dekade yang mengakar, 3 tahun terakhir, pemerintah El Salvador akhirnya mengambil tindakan keras. Setelah mencatatkan total 1.322 kematian selama 2020, angka ini mulai berkurang pada tahun 2021 hingga tersisa 1.140 kasus, 201 lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu pasca 25 Maret 2022, terjadi 3 hari kekerasan beruntun terkait geng yang menewaskan 87 orang. Presiden Bukele yang menjabat sejak 2019 lalu mulai mendesak parlemen untuk meratifikasi keadaan darurat. Kemudian pada 26 Maret, Bukele juga memerintahkan polisi dan tentara untuk melakukan penangkapan massal terhadap para pelaku. Kongres lantas menyetujui keadaan darurat sehari berikutnya, lewat penangkapan legal setiap warga sipil yang diduga terlibat geng bahkan tanpa bukti. Selain itu, Kongres juga menyetujui reformasi untuk meningkatkan hukuman maksimal bagi anggota geng dari 9 menjadi 45 tahun. Para penyebar pesan geng, termasuk jurnalisme independen yang berbicara tentang krisis ini, bahkan bisa terkena pidana juga hingga 15 tahun penjara.